Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, mari sebelum kita bersama masuk di dalam perenungan Sabda Allah, di kesempatan ibadah keluarga hari ini, Rabu 7 Oktober 2020, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kembali kepada kami kesempatan untuk berada di sekitar sabda-Mu dalam ibadah keluarga di hari ini. Kami berterima kasih untuk perjumpaan dalam cinta kasih, saling merangkul dan merengkuh untuk mendekap hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah bagi kami Roh Kudus, sehingga kami boleh mengerti kehendak-Mu dan melaksanakannya di dalam warna keseharian kami. Bersabdalah kami anak-anak-Mu mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita pada hari ini dikutip dari Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-20, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-12. Kisah Para Rasul, pasal 20, ayat 7 hingga ayat 12, demikianlah kutipan menurut kitab ini. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat orang, ia sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut, sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan, masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu, mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya, dan mereka semua merasa sangat terhibur. Demikianlah kutipan pembacaan kita, berbahagialah kita yang mendengarkannya dan melakukannya. Saudari-saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, kutipan dari karya jilid kedua penginjil Lukas, Kisah Para Rasul, melukiskan acara perpisahan yang dilakukan oleh Paulus bersama-sama dengan jemaat di Efesus. Kurang lebih sekitar 3 bulan ketika ia berada bersama-sama dengan jemaat Efesus, secara khusus di Troas, pesisir Turki sekarang, ia hendak berpamit dan dalam rangka itu melakukan audiensi atau percakapan, saling sapa dan salam, sekaligus melakukan ekaristi, ibadah ungkapan syukur ketika jamuan kudus itu kembali digelar. Dan menarik catatan Lukas di dalam jilidnya yang kedua dalam Kisah Para Rasul ini, ketika kegiatan audiensi itu dilakukan, Paulus seakan-akan menyampaikan refleksi atas rekam jejak perjalanan misi yang dia lakukan, termasuk pengalaman bersama-sama dengan jemaat di Efesus selama ia berada bersama-sama di tengah jemaat, lalu melihat segala sesuatu untuk kembali mau direfleksikan ulang atas apa yang kemudian dialami dan memberikan makna baru untuk meneguhkan rencana apa yang mau dibuat. Dan di samping itu, kalau kita membaca teks kita tadi, ada adegan pada hari pertama minggu itu, ruang atas memecahkan roti, itu seakan-akan mau menggambarkan tentang kegiatan ekaristi yang dilakukan oleh Paulus bersama-sama dengan jemaat pada waktu itu, di samping berhomili, berkhotbah, membawa renungan, dan audiensi. Dan rupanya waktunya cukup lama, sampai bahkan lewat tengah malam dan menyingsing fajar. Dan apa yang dialami, hadir seorang pemuda, Eutikus
Eutikus berarti beruntung, dan dia hadir juga bersama-sama dalam kegiatan itu. Dan rupanya karena percakapan yang cukup lama, wejangan, refleksi yang kemudian Paulus sampaikan, pada akhirnya membuatnya terkantuk-kantuk, membuatnya dia terlelap dan tertidur, dan akhirnya jatuh dari lantai 3. Lukas memberi catatan, bahkan ketika orang-orang turun untuk menggotongnya, dikatakan bahwa ia telah meninggal. Namun menarik bahwa Paulus kemudian turun, dia mendekap Eutikus, merangkul, merengkuhnya, dan dekapannya itu membawa peristiwa yang sungguh-sungguh seperti catatan Lukas, membawa penghiburan, kegembiraan karena Eutikus tidak meninggal, tapi kemudian hidup. Apa yang kemudian dialami dalam proses ini mengingatkan kita tentang bagaimana Tabita juga hidup dalam karya Petrus, atau seorang muda di zaman perjanjian lama oleh Elia dan Elisa. Sehingga Eutikus pun dilihat sebagai paisonta atau anak laki-laki yang hidup dalam konteks ini. Dan gambaran ini sungguh meneguhkan kita. Di tengah-tengah Ekaristi, sebuah bentuk penata layanan jamuan kudus, di mana take, bless, break, dan eat, seperti kita renungkan di hari Minggu yang lalu, ada tindakan ekaristis yang kemudian Paulus lakukan di sana, mengambil, mengucap syukur, memberi berkat, memecah-mecahkannya, dan kemudian membagi-bagikan, lalu kemudian makan, sekaligus menjadi tindakan sakramental atas hidup yang dihadirkan. Dan hidupnya Eutikus setelah ia jatuh dari lantai 3, paling tidak menggambarkan tentang kekuatan akan makna jamuan itu. Karena sejatinya jamuan kudus ketika itu digelar, Ekaristi ketika itu digelar, mewartakan kembali wafat dan kebangkitan Kristus yang melaluinya hidup dimungkinkan. Memberitakan kembali tentang karya dan kasih Kristus yang tersalib itu, tapi kemudian bangkit dan menghadirkan hidup. Jadi gambaran Lukas dalam narasi kisah para rasul tentang hidup atau bangkitnya kembali Eutikus setelah didekap oleh Paulus, mau mengingatkan kembali seakan-akan akan peristiwa itu. Jadi sebuah gambaran tentang hidup yang hadir bagi Eutikus di tengah-tengah konteks jemaat yang menghadirkan dan kembali mengalami Ekaristi. Jamuan kudus, jamuan ungkapan syukur, di mana pada waktu itu Paulus hadir dan membawa sebuah refleksi tentang semua pengalaman iman bersama-sama dan dengan Kristus yang hadir juga bersama-sama dengan jemaat. Dari sinilah kita belajar tentang apa arti makna memaknai akan persaudaraan, persekutuan atau persaudaraan yang pada esensinya membawa pengalaman hidup di tengah-tengah getir dan lara atau di tengah-tengah gundah gulana dan derita. Menemukan kembali makna dari peristiwa masa lalu, itu ditelusuri, direfleksikan, lalu kemudian ditemukan kembali, lalu meneguhkan makna kekinian. Itu dialami oleh Eutikus. Ia termasuk kaum muda yang mungkin cukup lelah, atau kaum muda yang pada akhirnya dia terlelap karena mengikuti semua kegiatan audiensi pada waktu itu hingga malam, bahkan hendak sampai menjelang tengah malam dan menjelang pagi, sehingga kemudian terlelap dan dia tertidur, lalu jatuh karena posisi duduknya dekat daun jendela, dan akhirnya dia jatuh dari lantai 3. Tapi bahwa kekuatan menemukan kembali makna atas masa lalu yang kemudian dihadirkan lewat Ekaristi itu, yang dilahirkan kembali lewat memperingati, memaknai dan merayakan kematian dan kebangkitan Kristus lewat makan dan minum bersama yang dihadirkan bersama-sama dengan jemaat di hari pertama minggu itu. Berarti dalam sebuah konteks ibadah yang di dalamnya ada audiensi dan homili atau pewartaan atau wejangan atau nasihat yang diberikan oleh Paulus, kembali makna baru ditemukan dan itu digambarkan dengan hidup kembali Eutikus. Gereja senantiasa hadir untuk memaknai kembali setiap pengalaman masa lalu, itu direfleksikan, ditelusuri, lalu ditemukan kembali untuk meneguhkan makna kekinian.
Sudah pasti hadir dalam kekinian adalah kaum milenial, kaum muda, anak-anak muda yang dalam gambaran narasi kisah para rasul difigurkan dengan kehadiran Eutikus. Di dalam hal itu gereja merangkul dan merengkuh, sama seperti kehadiran Paulus ketika mendekap kembali Eutikus pada saat ia mati itu. Dan kemudian ada hidup seiring dengan kuasa yang kemudian dinyatakan sama seperti kuasa Paskah kebangkitan Kristus. Gereja terus-menerus mewartakan secara baru dalam makna kekinian untuk meneguhkan atas peristiwa masa lampau, sehingga itu membawa daya transformasi, itu membawa daya pembaharuan. Sudah pasti bagi kaum muda. Pertanyaan bagi kita semua, apa yang kemudian bisa gereja hadirkan untuk menemukan makna baru di tengah-tengah makna kekinian yang kemudian mentransformasikan secara baru apa yang kaum milenial dambakan, atau secara khusus yang kemudian kaum milenial maknakan secara baru. Dan di dalamnya sudah pasti menghadirkan hidup secara utuh. Kalau di hari Minggu yang lalu Ekaristi kita alami, perjamuan kudus dalam rangka hari perjamuan kudus sedunia, kita maknai kembali bersama-sama. Take, bless, break, dan eat. Mengambil, mengucap syukur, memberkati, memecah-mecahkannya, lalu kemudian membagikan dan makan serta minum. Kiranya adalah juga gereja yang seperti gambaran Paulus mendekap Eutikus, adalah gereja juga yang merangkul dan merengkuh kaum muda untuk terus-menerus mengalami transformasi di tengah-tengah geliat dan gumul kehidupan saat ini yang begitu sulit, dan kaum muda gereja bergumul juga di dalamnya. Moga gereja hadir dan terus-menerus memberikan makna baru di tengah-tengah kehadiran kaum muda yang juga berjuang dalam semangat dan kegigihan mereka untuk tetap bisa bertahan. Karena kita yakin bersama dalam kolaborasi, kerjasama, orkestrasi bersama-sama hadir bagikan sebuah orkestra itu, dan masing-masing dengan semua fungsi-fungsinya dipadukan dalam sinergitas yang baik, pasti akan menghadirkan hidup dalam kekayaan makna, di mana kaum muda pun hadir dan tidak akan mati, tapi mereka akan tetap hidup, punya pengharapan, punya optimisme, punya semangat, antusias dalam memaknai hari-hari, termasuk merangkul masa depan seiring dengan apa yang dicita-citakan dan didamba-dambakan. Pada saat itu Paulus beraudiensi karena dia akan berpisah dengan jemaat di Efesus, di Troas, di pesisir Turki saat ini. Dia harus melanjutkan perjalanannya menuju Miletus, dan karenanya ada begitu percakapan panjang yang dia lakukan bersama-sama dengan jemaat. Insiden jatuhnya Eutikus paling tidak memberikan gambaran tentang bagaimana gereja di tengah-tengah beragam macam perjalanannya untuk bersekutu, bersaksi, dan melayani di dalam keterbatasan, sulit, getirnya suasana masa sekarang, tapi tidak pernah akan putus asa untuk mau menghadirkan secara baru kehadiran dan pelayanan gereja untuk tetap terus merangkul dan merengkuh kaum muda. Sama seperti ketika Paulus akan berpisah menuju ke Miletus, dan dia beraudiensi, bertatap muka, bercakap-cakap dengan jemaat, dan menghadirkan pengharapan. Bahkan Lukas dengan tegas menarasikan ketika kemudian Ekaristi itu dilanjutkan, dan Paulus melanjutkan perjalanan misinya, apa yang dilukiskan bahwa mereka semua merasa sangat terhibur. Ada sukacita besar ketika persaudaraan itu kembali dialami dan di dalamnya menemukan makna baru dengan hadirnya Eutikus yang hidup kembali seiring dengan sama seperti gereja menghadirkan akan warta karya kebangkitan Kristus yang direpresentasikan lewat Ekaristi dan perjamuan itu. Mengakhiri renungan ini, saya mengutip apa yang dikatakan oleh Romo Heru Hendarto Serikat Yesus. Romo Heru adalah rektor dari Kolese Canisius Jakarta. Romo Heru mengatakan demikian dalam kutipan yang saya baca ini. Kita terus dipanggil untuk secara konkret menghidupi nilai-nilai competence, conscience, compassion, and commitment
untuk mendapatkan orang-orang muda yang berkehendak untuk terus-menerus mengembangkan diri, bukan saja sebagai orang yang hanya bangga dengan academic excellence, melainkan lebih dari itu berkehendak kuat membangun human excellence dalam diri mereka. Academic excellence hanyalah bernilai jika ditempatkan di dalam perspektif yang lebih luas, yakni human excellence, dengan prinsip-prinsip moral yang kokoh dan bermakna bagi sesama karena kompetensi dan kepedulian mereka. Tuhan memberkati ad maierum Dei gloriam. Demikian dikatakan oleh Romo Heru. Dan menarik tentang nilai-nilai yang dilukiskan tadi dengan competence, conscience, compassion, dan commitment, itu adalah nilai-nilai atau 4C yang ditanamkan di Kolese Canisius, yaitu tentang ilmu, competence, kemudian conscience atau kesadaran nurani, compassion, kepedulian atau bela rasa, dan komitmen atau tanggung jawab. Dan itu ditanamkan di tengah-tengah keberadaan kaum muda untuk terus-menerus punya pengalaman ditransformasi atas hari esok dan masa depan yang lebih baik. Moga apa yang disampaikan oleh Romo Heru ini meneguhkan kita semua untuk terus hadir dalam rangka mendampingi kaum muda kita, agar mereka terus-menerus mengembangkan diri sebagai kaum muda yang tidak hanya academic excellent, mereka excellent dalam hal-hal akademik, tapi juga excellent, mereka luar biasa dalam hal-hal hadir untuk memaknai kehidupan secara otentik di tengah-tengah hadirnya nilai kemanusiaan itu. Dan apa yang kemudian hadir dengan kesadaran, bela rasa, tanggung jawab, serta keilmuan yang diperoleh. Terus-menerus gereja hadir dengan pola pengasuhan yang baik bagi kaum muda kita, sehingga mereka hadir menjadi eutikus di zaman ini, yang berarti beruntung, yang disebut-sebut paisonta, anak laki-laki yang hidup, dan kemudian menjadi generasi dan masa depan gereja yang gemilang. Mari bersama dalam kekuatan dan sinergi hati, kita rangkul dan rengkuh kaum muda kita, agar mereka menjadi eutikus zaman ini yang beruntung, paisonta atau anak laki-laki yang hidup, seiring dengan kehadiran gereja yang mewartakan hidup lewat ekaristi, lewat kehadiran mewartakan Kristus yang mati dan bangkit serta hidup itu, sehingga mereka pun punya kekuatan untuk menyongsong hari esok sebagai kaum muda yang berpengharapan. Tuhan menguatkan gereja menjadi gereja yang ramah terhadap kaum muda di tengah-tengah kelihat, sulit, dan laranya hidup di tengah-tengah pengalaman kita di akhir-akhir ini. Selamat berbuat bagi kaum muda kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa yang baik, sebagai gereja kami hadir dan rindu untuk merangkul, merengkuh, mendekap kaum muda kami. Mereka bisa saja menjadi kaum muda yang begitu lelah di tengah-tengah arus derasnya, sulit, lara, dan getirnya hidup akhir-akhir ini. Mereka berusaha untuk menjadi resilient, bertahan atas tengah situasi hidup yang sulit. Dan biarlah mereka tetap punya energi, punya pengharapan, punya optimisme, punya semangat, punya antusiasme yang memberikan kepada mereka kelihat untuk tetap terus menghadapi hari esok dengan berani, dan menjadi kaum muda yang akan tetap terus punya pengharapan menggapai mimpi dan cita-cita mereka. Kami telah belajar dari Eutikus, kaum muda yang didekap oleh Paulus ketika ekaristi digelar. Sungguh di dalam Engkau tiada mustahil. Ketika Kristus hadir, maka energi Paskah kebangkitan dan hidup itu pun akan hadir bagi setiap kami yang begitu lelah, begitu rapuh, begitu terluka, begitu takut dan cemas untuk kembali mengalami hidup dalam kelimpahan. Karena bantulah kami semua sebagai gereja yang mendekap kaum muda, sehingga mereka menjadi eutikus zaman ini yang hidup, yang beruntung, yang mengalami semua kebaikan yang di dalamnya gereja saksikan tentang Kristus yang mencinta, sehingga mereka tetap bertahan dan punya pengharapan untuk berjuang demi hari esok yang lebih baik. Secara khusus kami di Jemaat Ebenezer DKI Jakarta, rahmatilah kaum muda kami di tengah-tengah perjuangan mereka untuk bekerja, mencari pekerjaan, studi, kuliah, belajar, bahkan di tengah-tengah sulitnya masa-masa pandemi ini. Kiranya mereka hadir di tengah-tengah keluarga yang tetap peduli
Bagikan Paulus yang mendekap Eutikus, merangkul, merengkuh, dan memeluk, sehingga hidup itu pun terjadi bagi anak muda itu. Kiranya keluarga-keluarga kami pun selalu merangkul dan merengkuh anak-anak kami, agar mereka punya pengharapan, energi di dalamnya memaknai hari-hari masa kini, sehingga dipersiapkan dengan baik untuk menyongsong apa yang mereka gumulkan dan mereka perjuangkan di masa depan. Rahmatilah mereka dengan kesehatan yang baik, sukacita, kegembiraan, dan semangat untuk melakukan apa saja yang bermanfaat dan mendatangkan kebaikan. Jauhkan mereka dari petaka, jauhkan mereka dari bahaya, jauhkan mereka dari pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan, jauhkan mereka dari segala sesuatu yang menyerumus. Tapi Tuhan menjaga kaum muda kami, sehingga mereka menjadi Eutikus di zaman ini yang sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan Kristus itu dan hidup. Berkati keluarga-keluarga kami ya Tuhan, sehingga apapun pergumulan, kesulitan yang sementara kami hadapi, kami bersatu seorang dengan yang lain dalam kehadiran kami sebagai suami istri, yang sekaligus adalah orang tua bagi anak-anak kami, untuk tetap menjaga dan mendampingi mereka, sehingga sebagai kaum muda, kelak kami boleh banggakan mereka. Sungguh menjadi kebanggaan bagi kami sebagai orang tua, bagi keluarga, bagi gereja, karena Tuhan hadir bersama-sama dengan mereka, sama seperti ketika kami selalu hadir untuk terus-menerus memberi nasihat, mendampingi, mengajari, menghadirkan rasa syukur, berdoa, membaca firman, dan segala sesuatu yang di dalamnya dialami sebagai keluarga Kristen, sehingga anak-anak muda kami mengalami dan sungguh-sungguh mengalami kehadiran Kristus lewat keluarga-keluarga yang dicintai dan mencintai. Berkati kami dalam minggu ini, rahmatilah setiap rencana yang mau kami buat, lindungi kami dalam aktivitas kegiatan yang kami sementara lakukan. Tuhan lengkapi kami dengan kesehatan, perlindungan, sukacita, pengharapan. Kami sebagai jemaat Ebenezer berkati kami semua dalam persekutuan pelayan kesaksian yang kami buat. Semua bentuk keterbatasan dalam pelayanan di masa-masa sulit ini kiranya tidak menghalangi kami untuk tetap terus sekecil apapun dapat saling membantu di tengah-tengah kebaikan yang telah Tuhan beri bagi kami semua. Sebagai keluarga berkati kami dengan kesehatan, semangat, sukacita, sehingga pekerjaan dapat kami tekuni dengan baik, lalu rezeki yang kami peroleh sungguh-sungguh boleh mendatangkan kegembiraan, karena di dalam Engkau yang adalah sumber berkat itu, Tuhan telah menyediakan segala sesuatu dan kami berkecukupan di dalam segala hal karena kebaikan Tuhan. Yang sakit Engkau berikan rahmat pemulihan, yang takut, cemas, patah arang, sedih, tertekan dan frustasi, Engkau berikan jalan keluar, pengharapan, keteguhan, penghiburan, sehingga di dalam Engkau mereka menemukan kembali Kristus dan mengalami kembali seperti Eutikus kehidupan baru di dalam Engkau. Rahmatilah kami sebagai keluarga yang selalu Engkau lindungi, kuatkan dan teguhkan kami sehingga kami tidak kecut, kecil dan cawar hati, tapi kami selalu mensyukuri semua kebaikan yang selalu Tuhan beri untuk menata hari-hari kehidupan kami dan rencana yang kami buat. Berkatilah bangsa dan negara kami, pemerintah pusat hingga ke pelosok daerah. Rahmatilah pemerintah dengan hikmat dan kebijaksanaan, sehingga di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, mereka akan menghantar kami semua sebagai bangsa untuk keluar dari krisis yang sementara kami hadapi, semata-mata karena campur tangan Tuhan sendiri bagi bangsa dan negara kami, untuk melindungi dan memberkati kami semua, agar kami selamat sentosa dan selalu berada di dalam perlindungan Tuhan, untuk mengalami hidup dalam segala kelimpahan dan di dalam penyertaan yang Tuhan beri bagi bangsa dan negara kami. Ampunilah akan dosa dan salah kami, jadilah seturut dengan maksud dan kehendak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapa, saudara-saudara, anak-anak, kaum muda dan remaja yang Tuhan kasihi, marilah secara khusus anak-anak yang kita kasihi, jadilah Eutikus di zaman ini yang beruntung, anak-anak laki-laki yang hidup, yang mengalami kehadiran dan kuasa Kristus sendiri di tengah-tengah beragam persoalan dan pergumulan. Di tengah-tengah keluarga yang saling mencinta dan dicinta, kiranya kita hadir
untuk menghadirkan peneguhan bagi anak-anak kita, sehingga mereka merasa tidak sendiri, tapi memiliki kawan seperjalanan di tengah-tengah memaknai pesiaraan hidup. Tuhan memberkati kita semua dalam perjumpaan di hari Rabu yang akan datang, dalam ibadah keluarga. Damai sejahtera dan kasih serta berkat-Nya menyertai kita semua. Amin.